Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis yang saya buat mengenai respon fisiologis yang terjadi pada tenaga kerja akibat iklim kerja panas. Di sini menggunakan studi kasus yang ada pada sebuah jurnal di mana ada 10 pekerja dengan satu pekerja dengan usia 18 sampai 20, 6 pekerja dengan usia antara 21 sampai 23 tahun, dan 3 pekerja antara usia 24 sampai 27 tahun. Mereka bekerja pada ruangan dengan indeks suhu bola basah 34,9 derajat Celcius. Indeks suhu bola basah ini adalah parameter untuk menilai tingkat iklim kerja yang merupakan hasil perhitungan antara suhu kering, suhu basah alami, dan suhu bola. Mereka bekerja dengan total waktu 10 hari dengan waktu kerja rata-rata 18,7 menit dan waktu istirahat 41,3 menit. Dan beban kerja yang dibawa oleh 10 pekerja ini adalah termasuk beban kerja yang berat dengan kebutuhan kalori 461,94 kilokalori per jam. Dari kondisi iklim kerja panas ini dan waktu serta beban kerja, terdapat pengaruh-pengaruh yang sangat signifikan. Di antaranya ada pengaruh terhadap denyut jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan berat badan. Denyut jantung sebelum mereka bekerja adalah 90,85 per menit. Setelah bekerja pada iklim yang panas, denyut jantung mereka cenderung meningkat hingga 96,1 per menit. Pada tekanan darah, sistol itu ketika jantung memompa darahnya ke seluruh tubuh. Tekanan darahnya 124,85 mm Hg. Dan diastol itu ketika jantung tidak memompa darah ke seluruh tubuh adalah 72,05 mm Hg. Setelah bekerja di iklim yang panas, tekanan darahnya sedikit berubah menjadi sistol menjadi 126,05 dan distolnya 72,45. Dan suhu tubuh sebelum bekerja, para pekerja suhu tubuh rata-rata 36,73 derajat Celcius dan setelah bekerja rata-rata 38,13 derajat Celcius. Dan berat badan setelah dihitung rata-rata mengalami penurunan 1 kilo dari 59,85 kg menjadi 58,85 kg. Dari semua pengaruh ini, maka kita harus menyusun strategi perlindungan agar para pekerja ini terjaga kesehatan dan keamanannya sehingga produktivitas bisa terjaga. Strateginya ada 6. 1. Yaitu pemantauan dan peringatan gelombang panas. Nah, ini maksudnya adalah kita bisa bekerja sama ataupun menggunakan alat seperti di BMKG sehingga kita bisa memprediksi gelombang panas yang akan datang kepada daerah kita sehingga hal-hal ini bisa dicegah. Yang kedua, penilaian kondisi panas lokal atau kondisi panas di dalam suatu ruangan melalui chip iklim sehingga ketika di sebuah ruangan iklim itu terdiri dari kelembaban dan temperatur. Jika si iklim itu melebihi dari SNI atau standar yang dibutuhkan untuk para pekerja, maka itu bisa menjadi pertimbangan juga kepada yang mempekerjakan pekerjanya. Yang ketiga, kurangi sumber panas di tempat kerja. Ini bisa dengan menggunakan AC atau kipas angin ataupun ventilasi yang baik. Yang keempat, kurangi intensitas pekerjaan fisik. Ini maksudnya adalah bisa dengan memberikan istirahat yang banyak atau istirahat yang efektif dan efisien sehingga para pekerja tidak terlalu banyak melakukan pekerjaan fisik yang bisa menyebabkan suhu tubuhnya meningkat. Yang kelima,
perlindungan pribadi dan pakaian pelindung. Ini maksudnya adalah bisa menggunakan cooling vest yang ada di sebelah kanan ini. Fungsinya adalah selain untuk perlindungan pribadi dan pelindung, ini juga bisa untuk sebagai pendingin suhu tubuh, karena di sini ada ventilasi dan di dalamnya biasanya tersedia material penukar panas, yang mana itu adalah poin ke-6, pendinginan dengan ventilasi dan material penukar panas. Jadi kesimpulannya adalah bahwa terdapat respons fisiologis yang terjadi pada tenaga kerja akibat iklim kerja panas. Hal tersebut ditandai dengan adanya perbedaan suhu tubuh, denyut nadi, tekanan darah, sistolik dan diastolik, serta berat badan sebelum dan sesudah bekerja. Ini diambil dari 3 jurnal, di sini sudah saya cantumkan. Sekian yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.